Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan topik mengenai Preparing for Tomorrow Challenge, yaitu yang mana apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Ernisa Novelawati dengan NIM 4201 421015, rekan saya Safina Malika Putri Sanjaya dengan NIM 4201 421013, dan juga Iskotul Mukarramah dengan NIM 4201 421017. Di sini tentunya dengan seiring perkembangannya zaman, pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam lingkup pendidikan, yaitu bisa saja metode yang akan kita gunakan ketika melakukan pendidikan ataupun fasilitas-fasilitas yang pastinya akan berkembang dengan seiring berkembangnya zaman. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran model Assure. Model Assure merupakan akronim atau singkatan dari tahapan-tahapan yang membangun model tersebut. Untuk langkah pertama dari pembelajaran model Assure yaitu Analyze Learner atau analisis pembelajar. Maksudnya adalah menganalisis kebutuhan peserta didik, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis karakter peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat menjadi panduan dalam memutuskan rancangan media dan teknologi yang digunakan. Analisis pembelajar itu meliputi 3 faktor kunci dari diri pembelajar, yang meliputi 1. General characteristic atau karakteristik umum. Contohnya itu umur, tingkat perkembangan, faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu specific entry competencies atau mendiagnosis kemampuan awal pembelajar. Hal ini memudahkan dalam merancang pembelajaran agar peserta didik dapat menyerap materi secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu learning style atau gaya belajar. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar ada bermacam-macam. Contohnya visual, seperti membaca, audio mendengar, dan kinestetik melakukan. Hasil dari Analyze Learner ini akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu State Standards and Objective, atau menentukan standar dan tujuan. Tujuan ini perlu dirumuskan secara relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka akan muncul tujuan yang bersifat spesifik. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran, yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa, serta tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Tahap ketiga dari pembelajaran model Assure yaitu Select Strategies, Teknologi, Media, and Materials, atau memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Pemilihan strategi, teknologi, media, dan materi ditentukan oleh hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap ketiga ini, perancang media harus bisa menjawab strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, media apa yang paling sesuai dengan strategi yang digunakan, kemudian materi apa saja yang dibutuhkan. Lalu untuk langkah yang keempat, yaitu Utilize Technology, Media, and Materials, atau menggunakan teknologi, media, dan materi. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah seperti yang pertama, preview materi. Sebagai pendidik, kita harus melihat materi terlebih dahulu sebelum menyampaikannya di dalam kelas. Lalu, siapkan bahan. Artinya, pendidik harus menyiapkan atau mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Kemudian, siapkan lingkungan. Artinya pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan sekitar. Lalu peserta didik, artinya pendidik harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman belajar. Sebagai pendidik, kita harus memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, seperti melakukan presentasi di kelas, latihan,
dan tutorial materi. Selanjutnya, tahap kelima dari pembelajaran model Azure yaitu Require Learner Participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang ditampilkan. Oleh karena itu, rancang kegiatan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada peserta didik. Dan langkah terakhir atau yang keenam yaitu Evaluate and Revise, mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan, yaitu penilaian hasil belajar siswa, penilaian hasil belajar portofolio, penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik, serta menilai dan memperbaiki strategi, teknologi, dan media. Dengan adanya evaluasi dan revisi ini, maka kita bisa menjawab apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan apakah media yang kita gunakan sudah efektif dan efisien. Baik, subtopik selanjutnya yaitu mengenai tentang pembelajaran guru abad 21, di mana kita perlu yang namanya atau guru itu perlu terampilkan atau mengimplementasikan kriteria guru abad 21 di dalam topik ini, yaitu di dalam topik preparing for tomorrow challenge, dimana kita nggak tahu di depan itu ada kejadian seperti apa, ada pembelajaran seperti apa. Nah, di sini kita perlu setidaknya untuk menerampilkan kriteria guru abad 21, di mana guru itu dituntut untuk bisa menerampilkan atau melek informasi dan menguasai teknologi. Nah, yang pertama itu sendiri atau kita tinjau itu sendiri dari kompetensi teknologi, di mana guru yang kompeten secara teknologi itu harus mengintegrasikan pengalamannya dalam aktivitas kelas, yang dimana di situ di dalam kelas itu pasti melibatkan siswa dalam agar pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Nah, tinjauan yang kedua yaitu guru itu dituntut untuk bisa meliterasi informasi, di mana guru itu harus memodelkan keterampilan literasi informasi ini kepada siswa agar bisa informasinya itu bisa menyampaikan informasi kepada siswa itu lebih valid gitu. Misalnya di situ guru memberi materi di dalam kelas. Nah, dalam hal memberi materi di kelas itu seharusnya materi yang guru sampaikan itu setidaknya harus melewati pemodelan berikut dengan memodelkan berikut, yaitu yang pertama ada mengakses informasi, yang kedua memeriksa datanya seperti apa, yang ketiga mengenali sumber informasi secara tepat, dan yang keempat mengikuti regulasi hak cipta. Nah, berikut ini selanjutnya ada pengembangan profesional yang berfokus pada teknologi, di mana fokus teknologi di sini harapannya ada beberapa komponen yang dapat bisa dikembangkan secara profesional agar lebih efektif, yaitu di sini ada 6 komponen pengembangan profesional untuk penggunaan teknologi yang efektif, yaitu yang pertama ada pelatihan teknologi pre-service yang diselaraskan dengan ekspektasi in-service. Yang kedua yaitu ada pemodelan penggunaan teknologi oleh pelatih dan pengajar yang berpengalaman. Yang ketiga ada komunitas praktik. Yang keempat ada keterlibatan profesional, dan yang kelima ada kepemimpinan sekolah dan kabupaten dalam pemodelan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran online baik jenis maupun topik pengembangan keprofesian. Nah, di sini kita lansir dari ISDIB 2009. Atau bisa dilihat juga di gambar di samping, di mana diagram ada berupa diagram lingkaran yang menjelaskan tentang 6 komponen tersebut. Selanjutnya yaitu ada NETS atau National Education Technology Standard atau Standar Nasional Pendidikan Berbasis Teknologi. Nah, di sini
ada 5 NETS atau NETS 5. Yang pertama yaitu ada fasilitasi dan inspirasi pembelajaran dan kreatif siswa, di mana guru itu melibatkan siswa untuk siswa itu kreatif, baik virtual maupun tidak virtual atau pembelajaran langsung di kelas. Nah, yang kedua ada merancang dan mengembangkan pengalaman dan penilaian pembelajaran era digital, di mana yang kedua ini guru harus merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi pengalaman pembelajarannya dan penilaian otentik yang mengharuskan siswa menggunakan teknologi dan media. Next yang ketiga ini ada model kerja dan pembelajaran era digital, yang dimana seperti disebutkan bagi guru ke abad 21 untuk menjadi pengguna teknologi dan media yang kompeten. Nah, untuk mencapai tujuan itu, banyak guru akan membutuhkan perangkat digital untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan, yang mana diterapkan solusi digital untuk memodelkan pekerjaan era digital dan proses pembelajaran yang dibutuhkan dalam masyarakat global dan digital. Next yang keempat yaitu mempromosikan dan menjadi model kewarganegaraan digital dan tanggung jawab, di mana bagi guru itu mendapatkan pemahaman tentang masalah hukum dan etika yang terkait dengan kewarganegaraan digital. Mereka itu perlu diberikan perangkat digital di mana mereka belajar dan berlatih menerapkan peraturan hak cipta, kebijakan penggunaan yang dapat diterima distrik, dan pedoman umum lainnya seperti aturan netiquette yang ditawarkan oleh banyak orang berbeda. Nah, dalam area ini sangat penting untuk mempersiapkan guru dengan pengetahuan dan alat untuk mengatasi masalah digital terkait siswa, termasuk keamanan internet bagi siswa, seperti tidak pernah berbagi informasi pribadi, dan cyberbullying, yaitu penggunaan internet, ponsel, atau telepon seluler oleh siswa. Next yang terakhir atau next yang kelima yaitu ada terlibat dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional, di mana guru juga dapat diperkenalkan dengan teknologi dan asosiasi media serta jurnal sebagai opsi tambahan untuk mencapai pertumbuhan dan keterlibatan profesional. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran abad 21. Tentunya dengan berkembangnya zaman, ada beberapa situasi yang akan kita hadapi di lingkungan pembelajaran abad 21. Itu yang pertama ada kelas global, di mana kelas global itu memberikan ruang kepada siswa untuk dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah, pembelajaran ini saat ini itu dapat dilakukan secara online, baik antar pulau bahkan antar benua dengan menggunakan video konferensi secara langsung. Yaitu dengan adanya video konferensi secara langsung ini kita bisa melakukan diskusi, tanya jawab maupun penyampaian materi secara langsung dengan interaksi yang lebih luas. Nah, dengan adanya kelas global ini itu dapat membuka mata siswa atas perbedaan dan juga kesamaan yang dilihat dari orang-orang yang ada di dunia ini, yaitu dengan apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, dan juga apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua yaitu teknologi untuk inklusi. Dalam kemajuan teknologi saat ini, ada berbagai pihak yang belum dapat mengakses informasi, baik perbedaan status sosial, ekonomi, ras, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Biasanya mereka yang dari keluarga berekonomi rendah maupun minoritas lah yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan juga kemajuan teknologi yang ada di dunia ini. Nah, ada 5 strategi untuk menjawab ekuitas digital, yaitu yang pertama, melegitimasi peran penting budaya dalam pengalaman pendidikan siswa. Yang kedua, terus tantang persepsi tentang peran teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, dorong orang lain untuk mengenali hubungan penting antara pengembangan
profesional teknologi dan praktik kelas. Yang keempat, ciptakan peluang bagi siswa untuk mengakses teknologi di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu terus mencari pandangan untuk teknologi meski menghadapi kesulitan. Nah, yang ketiga yaitu pelajar berpenghasilan rendah dan minoritas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mereka yang dari keluarga kurang mampu atau berperekonomian rendah dan juga minoritas di negaranya itu mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan juga kemajuan teknologi yang ada di dunia ini. Akan tetapi, harapannya guru dan juga pemerintah itu tetap memberikan akses bagi mereka mendapatkan fasilitas teknologi dengan baik sehingga bagi siswa itu dapat menggunakan komputer di sekolahnya sehingga dapat mengakses informasi yang ada di dunia luar. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang sangat penting. Bahkan banyak sekolah-sekolah yang sudah mewajibkan siswanya untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, saat ini pembelajaran bahasa Inggris itu sudah berkembang di setiap lapisan pendidikan ya. Baik itu di media dan juga teknologi sekarang itu sudah menawarkan dukungan dan intervensi yang berguna. Misalnya software yang mengolah kata, membantu pelafalan bahasa Inggris yang benar dan juga kata-kata yang ditemui oleh siswa dari berbagai konten yang dia temukan. Nah, contoh dari software berbahasa Inggris yaitu merupakan iPad yang mana dia menyediakan audio berbahasa Inggris sehingga siswa itu dapat mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik dengan disabilitas. Perlu kita ketahui bahwa teman-teman kita yang menyandang disabilitas tentunya mendapatkan perlakuan khusus ketika mendapatkan pendidikan, yaitu siswa penyandang disabilitas itu tetap diajar dengan standar tinggi yang sama dengan siswa-siswa pada umumnya. Guru itu dapat memfasilitasi siswanya dengan menggunakan software khusus untuk membantu siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan alat dukung digital untuk membantu siswa berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama kita bisa mengontrol kecepatan penyampaian ucapan, yang kedua menambah sinyal audio di dalam kelas, yang ketiga memperbesar informasi di layar komputer sehingga dapat dibaca dengan baik. Kemudian selanjutnya itu menggunakan voice synthesis untuk memiliki halaman cetak yang dibacakan untuk mereka, atau membuat catatan di kelas melalui perangkat penyimpanan elektronik yang nantinya itu akan mencetak dokumen dalam huruf Braille sehingga siswa yang berkebutuhan khusus misalnya mereka tidak bisa melihat itu tetap bisa menyerap informasi yang diberikan oleh gurunya di kelas dengan dicetaknya informasi itu dalam bentuk huruf Braille. Selanjutnya yaitu ada teknologi itu menghubungkan sekolah dengan rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita itu bisa memberikan informasi kepada siapapun, bahkan itu di luar pulau, bahkan di luar benua begitu. Sehingga dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini, guru di sekolah itu dapat memberikan informasi mengenai kegiatan dan juga tingkah laku siswa di sekolah kepada orang tuanya itu melalui media berbasis internet, sehingga orang tua itu tidak perlu ke sekolah untuk melakukan konsultasi mengenai tindakan anaknya. Nah, yang terakhir yaitu pilihan pendidikan online. Selama 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran yang awalnya dilakukan di kelas itu dialihkan menjadi pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Nah,
dengan adanya pendidikan secara online ini, kita itu dapat melakukan suatu pembelajaran itu tidak harus di kelas begitu. Bahkan saat ini kursus-kursus online yang menunjang pendidikan siswa itu sudah diterapkan di mana-mana dan juga sudah banyak berdiri, sehingga ini juga sebagai fasilitas bagi mereka yang kurang mampu melakukan pendidikan secara offline itu tetap dapat menyelesaikan pendidikannya secara online. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.